Terima kasih Pak Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Baik, teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tentunya mudahnya kita beraktivitas di hari ini itu dibarengi dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita berharap nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini khususnya itu bisa menambah kebaikan, pahala, dan kualitas ibadah kita juga bertambah, meningkat itu ya. Jadi jangan sampai nikmat yang Allah berikan ini tidak kita syukuri dengan baik. Jadi salah satu tanda syukur itu kan selain mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin adalah bisa mengoptimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Panca indera yang Allah berikan dengan sempurna itu digunakan untuk apa saja, bermanfaat atau tidak, bernilai atau tidak, seperti itu ya. Selanjutnya tak lupa kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sholawat yang kita baca menjadi penolong kelak di hari kiamat, diakui sebagai umatnya oleh Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang saya banggakan, pada minggu yang lalu kita membahas hadis yang sangat pendek, la dororo wala diroro ya. Jangan saling membahayakan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Itu hadis yang minggu lalu. Nah, salah satu bukti agama Islam ini universal, salah satu bukti agama Islam ini sempurna adalah semua aspek kehidupan itu diatur dalam Islam. Nggak ada yang terlewat. Jadi dari mulai lahir sampai masuk ke liang kubur itu diatur dalam Islam. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi diatur dalam Islam. Dan bahkan ketika kita bermuamalah dengan sesama kita itu diatur. Yang kemarin hadisnya sudah kita ketahui bersama. Nah, hari ini kita akan mengetahui kaidah Islam yang mengatur tentang perselisihan di antara kita. Kita kan sering sekali ada selisih nih. Perselisihan, tuduh menuduh, yang sifatnya apa ya? Kalau enggak diselesaikan itu akan menjadi fitnah memfitnah. Nah, ternyata dalam hal tuduh menuduh pun Allah mengatur, agama kita mengatur ya. Hari ini kita akan sampai ke hadis yang ke-33 terkait dengan tuduh menuduh di antara kita, perselisihan di antara kita. Saya bacakan terlebih dahulu redaksi hadisnya ya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nas bida'wahum la ada'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinah 'alal maddi'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadis hasan rawahu Baihaqi wa ghairuhu wa hadza ba'duhu fi sahihaini. Saya bacakan terjemahnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap orang diberikan atau dikabulkan sesuai dengan pengakuannya atau tuntutannya, tentu akan banyak orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut dan sumpah
harus atau wajib diberikan oleh orang yang ingin mengingkari tuduhannya. Hadis ini hasan, tapi diriwayatkan juga dalam redaksi yang lain dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Dari hadis ini kita dijelaskan kurang lebih barang siapa yang mau menuduh seseorang, misalnya Habibi, kamu mencuri ya? Saya menuduh Habibi, maka saya yang menuduh itu wajib membawa saksi atau bukti. Itu diatur seperti itu. Nah, kemudian orang yang dituduh, terdakwahnya wajib bersumpah. Bersumpah untuk mengingkari bahwa tuduhannya salah. Ya. Ustaz, gimana kalau dia nggak mau bersumpah, tapi dia mengingkari? Nggak bisa. Harus ada sumpah. Wallahi, tallahi, billahi. Jadi lafaz sumpah itu ada 3. Bisa wallahi, bisa tallahi, bisa billahi. 3-tiganya bisa. Nah, selanjutnya ketika seseorang yang dituduh kemudian dia mengingkari tapi dia nggak mau mengucapkan sumpah, maka tuduhannya berlaku. Tetap dia sebagai terdakwah. Ustadz, gimana kalau kasusnya dituduh, yang menuduh punya saksi, punya bukti, nah terus yang ini juga mau bersumpah, wallahi saya nggak melakukan misalnya. Ini gimana Ustadz kalau ada kasus yang seperti ini? Nah, kalau ada yang seperti itu baru diserahkan ke hakim, ke kodi. Ya, kalau zaman dulu itu kodi yang memberikan hukum. Tapi kalau sekarang pengadilan, masuk ke pengadilan. Jadi kalau hanya sama kita, perorangan, itu bisa dengan saksi, bukti, kemudian dibantah dengan sumpah. Nah, jadi kalau dua-duanya sama-sama kuat, masuk ke pengadilan. Nah, ini diatur sedemikian rupa supaya apa? Supaya yang yang suka menuduh itu enggak semena-mena main tuduh aja. Ini begini tanpa ada bukti ataupun saksinya. Ya. Kemudian yang dituduh pun jika dia ingin mengingkari tuduhannya, maka dia harus bersumpah. Kalau dia punya bukti, silakan sampaikan buktinya. Gitu. Jadi tujuannya apa? Untuk menguatkan argumennya, menguatkan persaksiannya. Jadi nggak ada istilahnya dalam Islam yang kemudian tidak selesai permasalahan. Ya. Jadi Islam itu sudah mengatur sampai tuntas semuanya. Nggak ada yang digantung, nggak ada yang abu-abu, nggak ada yang nggak jelas, nggak ada. Jadi kalau kita menemukan dalam agama ini, yang kita anut ini, yang sudah kita yakini, kemudian kita mendapatkan hukum, keterangan yang, wah ini abu-abu ini kayaknya nih, ini nggak jelas nih hukumnya nih. Nah, berarti yang bersangkutan belum mengetahui Islam sepenuhnya, agama Islam yang sebenarnya. Jadi Islam itu sudah sedemikian hebat, sedemikian sempurna mengatur kehidupan umat manusia. Ya, tadi disampaikan dari mulai tidur sampai tidur lagi, dari mulai lahir sampai dia masuk ke liang kubur itu ada aturannya, nggak ada yang terlepas, semuanya diatur dalam Islam. Ya, jadi hati-hati ungkapan yang mengatakan wah ini abu-abu nih, ini nggak jelas nih, nggak ada yang abu-abu dalam kehidupan beragama kita itu nggak ada yang istilahnya abu-abu, nggak ada yang istilahnya nggak jelas. Ya, kalau Pak Agus bilang munafik, ya bisa seperti itu. Tapi menghukumi sebuah perkara kemudian dikatakan abu-abu atau nggak jelas atau ini nggak benar nih, ini begini nih. Ini. Jadi ada keraguan-keraguan di situ, maka yang bersangkutan itulah yang memang belum mengetahui hukum yang sebenarnya atau pengetahuannya masih terbatas, itu ya. Jadi dipahamkan dalam diri kita bahwa Islam sudah mengatur dan aturannya itu paripurna, sempurna semuanya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.